Ginjal kita berusaha untuk mengeluarkan gula darah itu lewat mana? Lewat urine atau lewat kencing. Jadi gejala pertama adalah poliuri, di mana kita akan sering pipis karena ginjal berusaha mengeluarkan gula darah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast Bijang Sehat Rumah Sakit Umum Wali Songo 1 Balong Panggang, Gresik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agnia yang akan menjadi host di podcast Bijang Sehat pada hari ini dengan tema Screening Diabetes Mellitus. Nah, tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani dengan narasumber yang spesial. Ada yang sudah kenal dengan Dr. Nurul. Dr. Siti Nurul Habsari, SPPK, merupakan dokter spesialis patologi klinik yang ada di Rumah Sakit Umum Wali Songo 1 Balong Panggang, Gresik. Nah, langsung saja kita sapa. Selamat siang, dokter. Apa kabar? Monggo dokter untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurul Habsari, SPPK, yang bekerja sebagai clinical pathologist di Laboratorium RSU Wali Songo 1 Balong Panggang, Gresik. Baik dokter, tema untuk podcast Bijang Sehat pada hari ini yaitu Screening Diabetes Mellitus. Tentunya masyarakat sudah tidak asing lagi dengan diabetes mellitus atau biasa disebut dengan kencing manis. Penyakit ini memiliki banyak komplikasi pada organ tubuh seperti jantung, ginjal, mata, dan lain-lain. Agar tidak terjadi komplikasi tersebut, kita harus mendeteksi dini penyakit diabetes mellitus. Nah dok, dari penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi, gejala-gejala apa saja sih dok yang sering muncul pada penderita yang dicurigai terkena diabetes mellitus? Ya, makasih Mbak Nia. Kan kalau untuk tahu gejala, kita harus memahami penyakitnya itu sebenarnya apa. Jadi untuk kencing manis itu adalah kondisi di mana glukosa atau gula darah kita itu meningkat. Kenapa bisa terjadi hal itu? Karena ada hormon yang namanya insulin. Kalau di diabetes tipe 1, insulin ini tidak diproduksi oleh pankreas. Kalau di DM tipe 2, dia diproduksi tapi jumlahnya kurang, atau dia diproduksi dengan jumlah yang cukup tapi fungsinya menurun. Apa sih fungsi insulin itu? Insulin itu fungsinya adalah untuk mengambil glukosa yang di dalam darah dan dimasukkan ke dalam sel agar sel itu punya tenaga. Itu jadi bahan baku kita, Mbak. Gitu. Nah, pada diabetes, glukosa darahnya itu kan meningkat, tapi dia tidak bisa masuk sel. Jadi ginjal kita berusaha untuk mengeluarkan gula darah itu lewat mana? Lewat urine atau lewat kencing. Jadi gejala pertama adalah poliuri, di mana kita akan sering pipis karena ginjal berusaha mengeluarkan gula darah itu dari darah kita, dari tubuh, betul. Terus untuk kedua, karena kita sering mengeluarkan lewat pipis, otomatis kita haus. Jadi kita juga akan menjadi polidipsi, banyak minum karena kita haus untuk mengeluarkan lewat kompensasi keluar lewat ginjal dan juga untuk mencairkan gula darah kita. Jadi untuk orang yang terkena diabetes itu sering minum gitu? Ya, jadi pertama dia sering pipis, kedua dia sering minum, dan yang ketiga itu polifagi. Polifagi itu apa? Dia akan sering makan. Kenapa dia sering makan? Karena gula yang seharusnya menjadi tenaga sel itu tidak sampai kan di sel. Jadi badan kita merasa lapar. Kadang saat kita makan pun kita tetap akan merasa lapar. Tuh. Jadi ciri utamanya itu adalah poliuri, polidipsi, polifagi. Seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan apa saja sih dok untuk mendeteksi penyakit diabetes mellitus ini? Nah, kalau kita sudah punya 3 gejala itu, dan mungkin nanti ada beberapa gejala tambahan, misalnya kita kurang merasa karena syaraf-syaraf kita terpengaruh, makanya orang diabetes itu kalau misalnya terantuk, dia nggak ngerasa sakit, padahal kakinya lukanya nggak gampang sembuh, bisa jadi gangren. Ada juga yang bisa ditimbulkan itu bisa jadi diabetik retinopati, kelainan pada mata, kelainan pada jantung, dan lain-lain. Nah, kalau kita sudah ada 3 gejala polidipsi, poliuri, polifagi, terus kita punya faktor resiko seperti orang tua atau keluarga dekat kita menderita diabetes, lalu kita obesitas, kita bekerja di tempat yang banyak duduk, kurang banyak bergerak, dan kita curiga ke arah DM itu, kita bisa memeriksakan beberapa hal di laboratorium ya. Pertama itu gula darah puasa. Untuk gula darah puasa ini kita perlu puasa
kurang lebih 8 sampai 12 jam. Nanti akan dilihat hasilnya. Lalu ada 2 jam PP, 2 jam postprandial habis makan, atau oral glucose tolerance test, di mana setelah puasa kita akan diberi minuman manis 75 gram gula dan diperiksa apakah kita masuk ke kriteria diabetes atau tidak. Dan yang terakhir ada juga yang namanya HbA1c yang akan memeriksa kadar gula yang menempel atau kadar eritrosit atau sel darah merah dalam tubuh kita yang tertempel oleh gula. Itu. Nah, untuk yang pemeriksaan HbA1c tadi kan masyarakat tentunya masih familiar gitu ya. Nah, untuk pemeriksaan cek HbA1c ini apakah ada persiapan khusus yang dibutuhkan seperti puasa atau bagaimana? Nah, keuntungannya HbA1c dibandingkan pemeriksaan gula yang sebelumnya yang 2 ya. Tapi tetap kalau kita mau screening sebaiknya tidak hanya satu pemeriksaan saja, tiga-tiganya karena kita harus secara holistik. Ya, berarti harus gula darah puasa 2 jam itu dan HbA1c. Nah, keuntungannya HbA1c itu pertama, kita tidak perlu ada persiapan khusus. Jadi kalau belum puasa, monggo silakan periksa HbA1c. Berarti langsung aja cek gitu. Ya, bisa langsung ingin cek. Karena dia akan menggambarkan kondisi gula darah kita dalam waktu 3 bulan ke belakang. Kenapa? Karena kan dia yang diperiksa itu yang tertempel pada sel darah merah. Sedangkan lifespan atau hidupnya sel darah merah itu 3 bulan. Nah, keuntungannya juga dia bisa digunakan ini untuk melihat apakah orang ini patuh atau tidak ketika berobat. Jadi kalau misalnya ada orang sudah DM ya, pastikan dia kontrol. Itu kan bukan hal yang berobat sebentar. Kadang-kadang ada juga yang seumur hidup. Nah, kalau untuk gula darah puasa atau 2 jam PP, misalnya dia berpikir, oh saya seminggu lagi mau kontrol, saya patuh minum obat. Pasti periksa gula darah puasa dan 2 jam PP-nya itu normal. Nah, kalau kita cek A1C-nya, kalau memang dia tidak taat ya, itu seharusnya masih meningkat gitu. Jadi dia masih bisa menggambarkan, oh sebenarnya saya belum setaat itu minum obat gitu. Berarti waktu minum obat di 3 bulan terakhir itu berpengaruh pada HbA1c tadi? Sebenarnya kan minum obatnya kan biasanya kontrol sebulan sekali ya. Nah, sebulan harusnya kalau memang kita taat, A1C-nya juga akan perlahan turun. Harapannya ya harapannya. Selain puasa sama 2 jam PP-nya. Tapi memang dia bisa menggambarkan secara kasar 3 bulan ke belakang. Seperti itu. Kalau semisal gula darah seseorang ini dikatakan normal, apakah sudah cukup dikatakan bebas dari diabetes mellitus? Nah, masalahnya itu, ya harapan kita semua seperti itu ya. Tapi kan diabetes itu adalah penyakit yang kompleks ya. Dia termasuk dalam yang metabolic syndrome karena mempengaruhi semua metabolisme tubuh. Jadi kalau misalnya terdiagnosis pertama kalau DM tipe 1 itu jelas enggak. DM tipe 1 kan kita enggak punya insulin, jadi pasti seumur hidup akan suntik insulin. Ya. Tapi untuk DM tipe 2 atau prediabetes, ada juga yang disebut prediabetes itu belum sampai ke diabetes. Ya, nanti dilihat secara holistik apakah pola hidupnya sudah berubah atau belum, lalu dilihat hasil gula darahnya. Mungkin kalau itu sebaiknya lebih konsul ke penyakit dalam ya. Nanti dari penyakit dalam di Rumah Sakit Wali Songo juga ada. Itu bisa dijelaskan apakah obatnya itu sudah cukup dosisnya seperti itu. Itu kan gambarin saat itu ya Mbak ya. Jadi untuk saat itu memang berhasil. Tapi kan harus kita lihat apakah nanti ada di tapering off atau bagaimana. Nanti itu saudara TS penyakit dalam yang akan lebih memberitahu. Jadi memang harus tetap kontrol. Misalnya nanti kita pas pre-diabetes kita sudah melakukan perubahan pola hidup yang lebih sehat, itu tetap kalau nggak salah itu 3 bulan sekali kontrol. Untuk lihat A1C, karena itu kan semua berhubungan sama apakah kita sedentary atau enggak, atau ini, dan dilihat juga dia kan metabolic syndrome, jadi juga terpengaruh dengan lemak, kolesterol, tekanan darah tinggi, dan tingkat obesitas kita. Jadi orang yang misalnya gula darah puasanya 2 jam PP dan A1C-nya sudah bagus, tapi dia masih gemuk, obesitas dengan BMI di atas 30, atau kolesterolnya masih tinggi, tekanan darahnya juga masih tinggi, itu kemungkinan untuk recurrent itu ada. Gitu. Jadi memang untuk jelasnya kapan berhenti kontrol atau apa, kita nanti hubungi TS ke penyakit dalam. Gitu.
Jadi, jangan anggap remeh untuk penyakit diabetes mellitus. Lakukan pemeriksaan untuk mendeteksi dini penyakit diabetes mellitus, terutama bagi seseorang yang beresiko. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Semoga bermanfaat. Dan tentunya bagi pemirsa, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Kalau ingin melakukan pemeriksaan, langsung saja datang ke Rumah Sakit Umum Wali Songo 1, Balongpanggang, Gresik. Saya Agnia Zidni Aura Salsabila pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Bijang Sehat selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.